Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar meskipun hanya melalui daring atau dalam jaringan. Ya, mari kita awali pembelajaran matematika ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Kemarin dia sudah belajar mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, dan cara merubahnya. Kemudian kita belajar mengenai menyederhanakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Dan hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Maka penjumlahan pecahan ini nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang penyebutnya sama, yang kedua yang penyebutnya berbeda. Baik, kita ingat dulu bahwa satu pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut, ya. Ada pembilang dan penyebut. Di atas ini disebut pembilang, bawah disebut penyebut. Nah, maka yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya. Sedangkan penyebut ini tidak dijumlahkan, ya. Ingat itu. Nah, contoh 1/3 ditambah 2/3. Nah, maka yang dijumlahkan adalah bagian pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini tetap. Nah, kalau 3/3 ini bentuk paling sederhananya adalah 1. Ini ya. Oke, kita cari angka lain. Misal di sini 11/16 ditambah dengan 13/16. Maka kita tulis saja 16 ini karena tetap penyebut itu tidak bisa dijumlahkan, tetap 16. Maka yang dijumlahkan adalah 11 ditambah 13, hasilnya adalah 24. Nah, ini sebenarnya sudah betul. Tapi kalau perintahnya sampai bentuk paling sederhana, maka harus kita sederhanakan. Harus kita sederhanakan 1 utuh, berarti 16, supaya dari 24 berarti kurang 8 per 16. Apakah ini bentuk sederhana? Belum, ya, belum. Nah, berapa sederhananya? 1/2 ini. Nah, ini penjumlahan, ya. Penjumlahan yang penyebutnya sama. Sekarang bandingkan dengan kalau seandainya penyebut tidak sama. 1/3 ditambah 1/5. Penyebutnya tidak sama. Bagaimana caranya? Maka harus kita samakan penyebutnya dulu. Menyamakan penyebut ini harus kita mengetahui KPK dari masing-masing penyebut. KPK dari masing-masing penyebut. KPK itu apa? KPK itu kelipatan faktor terkecil, ya. Kelipatan faktor terkecil. Nah, KPK-nya 3, jadi 3 ditambah 3 itu 6. Ditambah 3 9. Ditambah 3 12. Ditambah 3 15 dan seterusnya. Tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu seterusnya, ya. Nah, sedangkan 5 faktornya adalah 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20 dan seterusnya. Maka kita cari kelipatan yang sama. Angka 3 kelipatan yang sama dengan angka 5 adalah 15. Maka penyebut ini kita jadikan 15, ya. Nah, caranya bagaimana? 15 ini
kita bagi dengan 3, ini dibagi. Ya. Hasilnya berapa? Kita tulis. Hasil ini kita kalikan dengan pembilang, dikali. Hasilnya ya, nanti kita tulis di sini. Oke, ya. Contoh kita kerjakan langsung. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Ya. Nah, nanti 15 dibagi 5 hasilnya 3. 3 dikali 1 3. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, maka ini bisa dikerjakan. Penyebut tetap kita tulis, tidak berubah. 5 ditambah 3 8. Nah, ini cara menjumlahkan yang penyebutnya tidak sama, harus disamakan penyebut dulu. Oke ya. Kita cari angka lain. Nah, misal 2/5 ditambah 4/6. Nah, kita cari KPK-nya. KPK antara 5 dan 6. Nah, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dan seterusnya ya, tambah 5 tambah 5. Sedangkan 6, 12, 18, 24, 30. Nah, sudah kelihatan ada angka yang sama, yaitu angka 30. Nah, angka 30 kita taruh sebagai penyebut. Nah, 30 dibagi 5, di sini dibagi, hasilnya berapa? Terus nanti dikalikan dengan pembilang ya. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali pembilang 2 berarti 12. Nah, ini sama. Ini sama juga. 30 dibagi 6 5. 5 dikali 4 20. Nah, ini baru bisa kita kerjakan. Nah, 12 ditambah 20 32 per 30. Nah, bisa disederhanakan lagi, yaitu 1 2 per 30. Bisa disederhanakan lagi, 1 per 15. Selesai. Begitu caranya. Nah, untuk mencari KPK yang mudah itu adalah kalau bentuk satuan seperti ini tinggal dikalikan. Itu paling mudah ya. Contoh ya, 2/5 tadi ditambah 4/6. Penyebutnya 5 dan 6. 5 kali 6 30. Nah, ini paling mudah ya. Kalau penyebutnya satuan. Tapi kalau penyebutnya itu puluhan atau lebih, maka harus kita cari KPK seperti ini biar nilainya sama. Ya, contoh gini. Contohnya gini, satu penyebutnya satuan, yang kedua penyebutnya adalah puluhan. Maka tidak bisa ini kita kalikan karena terlalu besar. Nanti menyederhanakan itu agak sulit. Tapi kita cari KPK terkecil. Unsur dari KPK-nya 5 adalah 15. 15 itu juga ada angka 15-nya. Maka kita langsung ke 15 saja. 15 dibagi 5, 3 kali 2, 6. Nah, ini karena 15 ini tetap. Nah, tinggal 10 per 15. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5, yaitu 2/3. Selesai ya. Nah, ini kalau penyebutnya tidak sama antara satuan dan puluhan. Jadi sekali lagi,
Kalau ingin menjumlahkan, maka harus disamakan penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Penyebut tidak akan berubah. Oke ya. Nih, langsung silakan untuk mencoba. Ini saya kasih soal. Nah, silakan dikerjakan ya. Jumlahkan pecahan berikut. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan T. 4/9 ditambah 3/9. Nomor 3, 7/15 ditambah 9/30. 4 2/12 ditambah 3/15. 5 13/20 ditambah 2/10 sama dengan ya. Oke, silahkan ini dikerjakan untuk latihan. Silahkan dicatat. Baik, cukup untuk hari ini kita belajar mengenai penjumlahan pecahan, dan semoga kita bisa memahami dan mengerti tentang penjumlahan pecahan ini. Bagaimana caranya menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dan menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Harus disamakan penyebut dulu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.